Nah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada saat sekarang ini banyak di antara kita yang kurang meyakini ataupun yang kurang memahami tentang masalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian kita ada yang tidak mempercayai bahwa zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih ada sampai sekarang. Maka dalam hal ini ada 3 dalil yang menunjuki bahwa zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada saat sekarang ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Kautsar ini diturunkan bagi seorang sahabat yang bernama Aus bin Wa'il. Beliau ini adalah orang yang pernah mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memanggil nama Rasulullah dengan panggilan Abtar karena meninggalnya anak Rasulullah bernama Qasim. Maka beliau Aus bin Wa'il mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang abtar, orang yang putus keturunan karena anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qasim meninggal dunia. Maka di ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu yaitu nikmat yang banyak. Al-Kautsar di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa maksud Al-Kautsar adalah sungai Al-Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar yang terdapat di surga. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan maksud daripada Al-Kautsar yaitu adalah khairul katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Sebahagian daripada itu adalah seperti kenabian, kemudian seperti Al-Quran, kemudian seperti syafaat, kemudian seperti bahwa Rasulullah yaitu diberikan kemudahan dalam Al-Quran dan keringanan dalam syariat. Kemudian Rasulullah adalah Nabi yang memiliki sahabat yang banyak dibandingkan Nabi yang lain dan umat yang banyak dan pengikut yang banyak. Dan kemudian lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga besok diberi wewenang untuk memberi syafaat kepada umat-umat beliau. Dan juga Rasulullah dan umatnya diberikan yaitu salat 5 waktu. Ini merupakan khairun katsir, yaitu nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ulama juga mengatakan yang bahwa termasuk adalah nikmat yang banyak itu wazada ba'duhum fawqa tilkal aqwal innahu dzurriyyah katsir mubarakah, bahwa Rasulullah memiliki zuriyah yang banyak dan dipenuhi dengan keberkahan. Fala tajidu zuriyah li ahadin min khalqi mithlu zurriyati Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil katsirah wala fil barakah ila yaumil qiyamah. Sehingga dengan keberkahan dan kebanyakan tersebut bahwa tidak ada dibandingkan seluruh makhluk melainkan zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah zuriyah yang paling banyak dan zuriyah yang paling barakah.
keturunan Rasulullah adalah keturunan yang paling banyak dan keturunan Rasulullah adalah keturunan yang paling barakah ila yaumil kiamah, keturunannya sampai hari kiamat. Ini disampaikan di dalam kitab Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain, ataupun bisa dilihat di dalam kitab Ihyaul Maid tentang pembahasan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba." Kemudian fashalli li rabbika wanhar, maka karena nikmat yang begitu banyak maka lakukanlah salat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci engkau huwal abtar, yaitu orang yang terpuntung, orang yang terputus daripada kebaikan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang membenci Rasulullah dan yang membenci zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ihyaul Maid fi Fadailil Ahlul Bait, yaitu yang ditulis oleh, yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam hadis ini, yaitu hadis yang ke 29, akhraja Tabrani an Umar radhiyallahu an, yaitu riwayat daripada Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani unsa fa inna asabatuhum li abihi ma khala waladi Fatimah fa inni asabatuhum fa ana abuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh anak laki-laki daripada anak perempuan, dalam arti kata cucu kita yang laki-laki, itu penisbatannya kembali nasabnya itu kepada nasab sang ayah. Tetapi makhala waladi Fatimah, kata Rasulullah, beda dengan anak Fatimah, anak Sayyidah Fatimah. Anak Sayyidah Fatimah, maka anak Sayyidah Fatimah fa inni asabatuhum, akulah yang menjadi asabahnya, kata Rasulullah, fa ana abuhum, dan akulah yang menjadi ayah daripada mereka. Maka ini menandakan bahwa nasab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yaitu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak bisa kita pungkiri karena ini adalah hadis daripada Rasulullah dan itu adalah ungkapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk menerima hak tersebut, dan Allah memberi kita taufik dan hidayah agar kita senantiasa mencintai Rasulullah, mencintai zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang secara logika bahwa kita percaya di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul yaitu sosok yang luar biasa, yaitu Imam Al-Mahdi. Maka dalam hadis mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi ini adalah namanya seperti nama Rasulullah dan dia merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara logika, kalau seandainya keturunan Rasulullah tidak berantai dari sekarang, lantas dari manakah asal usul Imam Al-Mahdi tersebut tanpa ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari sekarang. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita termasuk dalam orang yang mencintai dan yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, dan Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk senantiasa berbakti, berkhidmat dan mencintai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.